Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Reha Aska. Ya, di video kali ini kita akan bahas sebuah alat. Ini adalah sebuah proyektor. Tapi ini bukan proyektor sembarangan. Ini adalah sebuah proyektor sekaligus konsol gaming. Cukup menarik ya. Dan seperti apa? Langsung kita bahas berikut ini. Ya, pertama kita langsung saja kita buka untuk paket penjualannya ya. Ini kardusnya cukup gede ya, dengan warna merah dominan. Ada shieldnya di sini, ada gambar apa namanya? Gambar proyektornya, terus ada remote, terus ada 2 buah wireless stick ya. Dan di bawahnya ada banyak sekali ornamen, ada YouTube, Spotify, terus Netflix, HBO Max 4K, wah, dan Wi-Fi 6. Di semuanya itu ada tulisannya game projector ya. Jadi ini memang game banget. Jadi kita buka ya untuk paket penjualannya. Nah, ini agak banyak ya. Yang pertama kita dapat proyektornya kayak gini ya. Taruh sini ya. Terus kita dapat pernak-perniknya ya. Kita dapat apa ini, remote, dapat kabel power kayak gini, terus dapat dongle untuk wireless sticknya. Dan tentu saja sebagai produk yang bagus, kita dapat petunjuk pemakaiannya kayak gini. Oke, terus kita dapat apa lagi? Kita singkirkan dulu di sini. Ya, karena ini untuk gaming ya, kita dapat wireless sticknya ya, 2 buah kayak gini. Jadi mantap ya. Dan oke lah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Tapi yang jelas cara ini bagus, warnanya putih, agak lebih elegan. Jadi ini semua adalah untuk paket penjualan dari proyektor ini. Ya, kita akan bahas dulu untuk tampilan fisik ya dari proyektor ini ya. Oke, jadi untuk desainnya ini adalah desain proyektor gimbal ya. Yang mana kalau biasanya itu kotak ya. Ini dia sudah punya standnya, dan ini bisa diatur untuk kemiringannya ya, kayak gini. Jadi bisa seperti ini dan bisa sampai menyorot ke atas ya. Oke, terus kemudian untuk begini ya, di bagian depan sini ya ada lensanya ya. Ini lensa LED-nya ya, yang nanti untuk menyorot. Terus ada kisi-kisi udara di sekitar sini ya, untuk mengambil atau membuang dari udara ya. Terus kemudian di bagian atas sini ada putar-putaran untuk mengatur fokus secara manual, dan ini cukup enak atau ringan ya. Kita lihat, kalau teman-teman mungkin bisa melihat, lensanya maju mundur ya kalau diputar. Ini untuk mengatur fokus. Terus samping kanan samping kiri nggak ada apa-apanya. Terus di belakang ini cukup rame ya. Di sini ada colokan untuk power. Terus kemudian di sini ada infrared atau sensor untuk remote-nya. Ada slot micro SD, dan ini kebetulan sudah ada micro SD-nya karena ini yang ada gamenya ya. Nanti mungkin ini gamenya game emulator, dan ini micro SD sudah ada. Terus untuk kapasitasnya berapa, kita coba cek. Sayang sekali nggak ada keterangannya ya. Di sini micro SD-nya kosong ya, blank. Jadi ini kayak generic gitu. Oke, yang penting harusnya ada isinya. Terus di sini ada port USB ya. Terus ada audio untuk ke headset atau ke speaker eksternal ya, 3,5 mm. Ada port HDMI ya, dan ini nanti kita cek apakah HDMI in atau out. Saya pernah punya sebelumnya, pernah saya review juga proyektor T2 Pro kalau nggak salah. Itu ternyata HDMI-nya HDMI out ya, jadi nggak bisa untuk input HDMI. Nanti kita akan cek. Dan yang sini, yang hitam ini adalah tombol power on off ya.
Terus ini juga ada speakernya ya, speakernya 5 watt ya. Oke, itu di bagian standnya kosong aja, nggak ada apa-apa. Dan di sini ada tipenya yaitu HY300. Jadi ini memang sebenarnya adalah proyektor HY300 yang kemudian ditambah dengan fitur gaming. Kemudian dari sticknya sendiri ya, sticknya ini kayak sebenarnya kayak stick, kalau teman-teman lihat channel saya ada apa namanya yang dongle apa 4K stick game stick itu ya, ini sticknya mirip ya, layoutnya juga sama, meniru controller PS gitu, dengan feel yang lebih enak sih daripada yang dari game stick 4K LED itu ya, lebih enak. Lebih bahannya mungkin karena ini putih jadi lebih bagus aja kelihatannya. Tombol-tombolnya memang agak berisik kalau dipencet ya, tapi oke nggak apa-apa. Terus ROM sisanya sama ya, di sini dia juga pakai baterai 2 buah ya masing-masing stick, dan ya berarti harus beli baterai dulu ya. Oke nggak apa-apa itu, dan kita dapat 2 untuk 2 player ya. Ini adalah bagian fisiknya, dan kita langsung saja coba seperti apa kemampuan dari proyektor ini, sekaligus untuk main game juga. Oke. Ya teman-teman, ini sudah saya nyalakan, dan ini adalah tampilan depan dari tampilan proyektornya ya, kayak gini. Dan kita bisa pakai apa namanya remote ya untuk mengakses, dan kalau ini ada USB-nya kita juga bisa pakai apa namanya keyboard eksternal ya. Nah, oke, ini adalah tampilan awalnya, dan untuk kondisinya ini adalah kondisi siang hari ya. Di bagian atas sana itu ada cahaya dari genteng ya, genteng kaca, terus di samping juga ada cahaya dari jendela. Jadi ini bukan yang paling terang ya, kalau paling terang itu harusnya pas gelap, jadi lebih keren. Ini seperti ini udah bagus ya. Ini punya fitur unik ya, dia bisa otomatis menyesuaikan ketinggiannya, jadi dia tetap bisa mengkotak ya, meskipun ya mungkin nggak 100% pas gitu ya, tapi paling tidak dia punya automatic trapezoidnya, dan kita juga bisa mengatur secara manual di bagian settingannya. Oke, kita lihat settingannya dulu ya. Nah, di sini ada wireless ya, kalau teman-teman mau koneksikan wifi di sini, bluetoothnya juga di sini ya. Ada language ya, ada about projector, di sini ada about-nya ya. Nanti spesifikasinya ya, sekaligus ini pakai Android 11 ya. Terus firmware-nya itu di situ untuk version gamenya, dan untuk storage-nya atau apa namanya di 8 GB, dan untuk RAM-nya itu di 1 GB ya. Oke, itu spesifikasinya. Terus di sini untuk projector settingnya, ini untuk mengatur trapezoidnya gini. Ini kalau misalkan kurang cocok ya, teman-teman bisa atur sendiri untuk pojokannya ya. Nah, misalnya seperti ini. Ini menurut saya kurang cocok ya. Nah, teman-teman bisa atur sendiri biar lebih pas. Nah, misalkan ini. Oke, ini sudah pas, anggap saja. Nah, seperti ini ya. Ini kita manualkan aja. Oke. Ya, itu ya untuk ini setting untuk apa namanya mengatur time setting, untuk mengatur waktu. Terus fitur setting ada apa aja ini? Oh, ini input ya. Nanti bisa kita coba ya. Terus kalau di more setting ini ada, oh ini untuk update firmware ya. Oke ya, sekarang kita akan coba untuk koneksikan apakah HDMI-nya in atau out ya. Oke, kita cek apakah ini HDMI-nya bisa untuk input atau tidak. Kita klik HDMI. Kalau di sini ada menu HDMI, mungkin ini HDMI input ya. Kita coba klik. Ini saya sudah hubungkan dengan laptop, dan ya ternyata bisa nongol ya untuk tampilan laptopnya. Kalau jadi cukup bagus juga sih. Sehingga kalau teman-teman ada filmnya di laptop tuh langsung bisa ditampilin langsung tanpa perlu harus
mengkoneksikan atau memasukkan dulu ke flash disk baru dicolokin ke proyektor, jadi bisa lebih langsung. Dan ini jauh lebih bagus berarti daripada, khusus untuk fitur ini ya, ini lebih bagus daripada T2 Pro yang pernah saya review ya. Oke, bisa, keren ya teman-teman semuanya. Untuk warnanya sendiri cukup vibrant ya, dan karena ini proyektor bukan layar, jadi cahayanya tidak bikin mata pedih ya, beda dengan brightness di layar barangkali. Dan warnanya cukup asik ya untuk, dan ini untuk YouTube ya, ini saya pakai YouTube yang resolusinya 4K ya, meskipun di sini nggak tahu apakah kebaca 4K apa tidak, tapi kalau melihat dari detailnya ini cukup bagus ya. Ini khususnya saya melihatnya secara langsung soalnya gitu, jadi bagus juga untuk kontras dan juga apa namanya pewarnaannya dari proyektor ini. Oke teman-teman semuanya, berikutnya kita akan langsung coba untuk kemampuan untuk ngegamenya ya, karena ini adalah proyektor plus konsol game, berarti sudah ada gamenya, dan kita lihat seperti apa. Pertama-tama kita jalankan aplikasi yang sudah ada, yaitu Gamebox ya. Oke, ini aplikasi Gameboxnya teman-teman semuanya, ini cukup banyak. Di sini ada arcade, ada Atari 2600, ada CPS 1, CPS 2, CPS 3, ada Gamebox, Game Boy Advance, ada Game Boy Color, ada Game Gear, ada MAME, ada Mega Drive ya, Sega Mega Drive, Nintendo 64, Nintendo Entertainment System atau NES, ada GameCube, wow ada GameCube juga, ada PC Engine, ada PlayStation, ada PSP, ada Wonderswan, ada Sega Master System, dan Super Nintendo. Oke, di sini memang ada beberapa game yang sedikit ya, kayak PS ini sedikit, PSP juga sedikit. Tapi yang jelas ini bisa ditambah sendiri ya. Kita akan coba bermain gamenya. Oke teman-teman, dan untuk suaranya seperti apa dari speakernya, berikut adalah hasilnya ya.
Ya itu tadi teman-teman semuanya untuk pengujian dari proyektor plus konsol ini ya. Jadi memang sebuah proyektor ya, menurut saya ini ada sebuah proyektor HY300 plus konsol, dan ya kalau secara performanya sama dengan apa namanya proyektor HY300 ya. Untuk kecerahannya cukup bagus ya di dalam ruangan meskipun dalam kondisi siang hari, dan ada beberapa apa namanya eh, sumber ini ya, sumber apa namanya cahaya dari jendela dan sebagainya, tapi tetap untuk warnanya cukup bisa muncul dan bagus ya, apalagi kalau kita pakai di malam hari atau tanpa cahaya sama sekali, itu jelas pasti terang atau kontrasnya keren banget. Dan dengan adanya fitur game ini jadi bikin kita itu lebih fleksibel ya, untuk bisa digunakan untuk nonton film, sekaligus juga bisa digunakan untuk entertainment kita, tidak hanya cuma nonton film ya, tapi juga bisa untuk gaming bareng ya. Tentu saja meskipun gamingnya bukan gaming yang berat-berat, gunakan emulator ya, tapi menurut saya ini adalah salah satu inovasi yang bagus ya. Dalam satu perangkat kita tidak perlu eh, membeli perangkat lain untuk mendapatkan apa namanya hiburan yang jauh lebih banyak ya. Meskipun dan bagusnya adalah untuk HDMI-nya ya, ini ternyata HDMI-nya sudah HDMI input ya, bukan output, jadi bisa dicolokin ke laptop atau mau colokin ke PS2 juga bisa, intinya bisa dicolokin ke perangkat yang lain gitu ya. Oh ya, mengenai harganya sendiri, untuk harga yang plus permainan atau plus konsol ini harganya di sekitar 430.000 ya. Kalau teman-teman beli yang cuma proyektor aja itu hanya di HY300 itu hanya sekitar di 340.000. Jadi ini terpaut 100.000, tapi kita dapat dua stick sama sudah ada permainannya, dan permainannya juga bisa ditambah ya karena menggunakan micro SD. Oke, aku rasa itu saja untuk review dari proyektor plus konsol ini ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, khususnya untuk teman-teman yang sedang bingung untuk atau mempunyai sebuah alat yang bisa untuk menghibur teman-teman, khususnya mungkin anak kos gitu ya. Ini mungkin salah satu alat yang bisa direkomendasikan dengan harga yang kurang dari setengah juta. Teman-teman sudah bisa nonton drama Korea, nonton anime, YouTuber ya, dan sekaligus main game karena sudah disertakan wireless controller di paket penjualannya, serta gamenya yang tentu saja bisa ditambah oleh teman-teman sendiri. Kira-kira itu saja reviewnya, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa untuk like video ini jika teman-teman suka, subscribe channel saya apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya, dan pula ke media sosial di bawah ini ya. Dan tentu saja tonton video saya main. Terima kasih, kita ketemu lagi di video berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.